Hai guys, di video kali ini saya akan share soal peluang cuan yang lebih pasti-pasti saja karena akan ada event besar untuk koin ini. Apa event besar ini dan apa efeknya ke harga? Kita akan lihat analisa di video kali ini. Ada juga update Bitcoin, Ethereum, USDT Dominance, soal AI yang akan dibuat oleh Elon Musk, SEC sendiri, dan juga beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga teman-teman yang merayakan lebaran ini bisa dalam keadaan aman sentosa, dan bagi yang sedang mudik, lagi di perjalanan, kiranya bisa sampai di tujuan dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga besarnya dan bisa happy-happy selama liburan ini. Saya akan terus update untuk update harian dan mungkin beberapa video airdrop hunter ya teman-teman. Oke, kita akan lihat ke Bitcoin di time frame daily. Kemarin close dengan merah, jadi ini cukup tebal ya teman-teman. Tapi hari ini dimulai dengan kenaikan, ada buying pressure ketika dia turun di sini. Ini semacam retest, yaitu daerah atas sebelumnya yang ada di sini. Ya, jadi retest sudah breakout, kemudian dia retest ke daerah ini, dan retestnya itu tampaknya ini cukup bullish, masih bullish. Dari 30.900-an itu terjadi koreksi ringan sampai 29.100-an, seperti di video kemarin. Nah, di time frame 4 jamnya itu ada bullish divergence yang terbentuk. Di time frame 1 jam juga ada bullish divergence yang terbentuk. Dan tampaknya ini cukup bullish dan bisa berbalik arah ya teman-teman. Untuk ETH sendiri, dia penurunannya itu tidak sebanyak Bitcoin, malah dia kuat dan kelihatan di ETH Bitcoin-nya. Menurut saya tetap target untuk pertengahan tahun ini bisa ke 2.200 sampai 2.800. Di ETH per Bitcoin-nya di chart ini lagi berada di resistance MA200 yang warna biru ini. Dan ada juga garis resistance warna biru ini yang menghadang harga Ethereum Bitcoin dari beberapa waktu lalu ya. Jadi mungkin dari sini ketika dia menyentuh ini akan sideways dulu di sini, baru mengumpulkan tenaga untuk mulai naik lagi. Nah, kondisi sekarang itu apakah bullish atau bearish, itu kita lihat kalau hari ini ada rejection daripada garis support yang tadinya adalah garis resistance, yang tadinya adalah garis support. Ini dia menghadang harga dan hari ini terjadi penurunan di sini. Ini menunjukkan kalau harga itu bisa kemudian turun di sini untuk USDT dominance, bullish untuk Bitcoin dan altcoin. Kecuali hal sebaliknya itu terjadi, misalnya dia bisa naik sampai ke sini, maka ini akan bearish untuk Bitcoin dan altcoin. Dan sekarang kita akan lihat untuk analisa koin ini yang berpotensi untuk naik dan memiliki kepastian yang tinggi untuk naik juga ya teman-teman. Ini adalah koin Litecoin yang dibuat oleh Charlie Lee dengan kecepatan 4 kali lipat dibandingkan dengan Bitcoin, supply 4 kali lipat dari Bitcoin, dan ada juga beberapa yang dia utak-atik dari situ, tetapi ini mirip banget dengan Bitcoin, tetapi tidak terlalu banyak adopsinya di Litecoin. Jadi cocoknya untuk di trading saja. Nah, ada peluang cuan di sini, di mana sebentar lagi di sekitar bulan Agustus akan terjadi Litecoin halving yang ketiga. Akan mengubah reward untuk miningnya itu dari 12,5 Litecoin ke 6,25 Litecoin. Dan saya melihat adanya kemiripan dengan siklus terdahulu, yaitu di tahun 2015 dan tahun 2019. Di tahun 2015 sendiri itu sebelum Litecoin mengalami halving, dia melakukan bottom dulu itu sampai ke harga $1 ya teman-teman. Dan ini merupakan bottom, tidak pernah lagi Litecoin itu ke harga ini lagi. Nah, menjelang halving itu terjadi, Litecoin mengalami kenaikan yang sangat lumayan, itu dari $1 itu sampai ke $9. Dan dia memuncak sekitar sebulan sebelum halving ini terjadi. Habis itu sideways dan ini memulai pump yang baru itu dari $3 sampai ke $371 atau naik 100 kali lipat dari Maret sampai Desember. Di siklus tahun 2019 juga terjadi hal yang sama. Bottom di sini di harga $22, kemudian menjelang halving dia pump dari 22 sampai ke 158. Dan dia memuncak sekitar sebulan sebelum
halving ini terjadi. Kalau saya ukur ini dia 2 bulan ya teman-teman ya, 2 bulan. Dan sekarang ini kita juga melihat pola yang sama terjadi lagi untuk Litecoin, di mana dia bottom di tanggal 13 Juni 2022, paling bawah itu di harga $40 dan sekarang itu dalam posisi naik ya. Akan ada halving di bulan Agustus 2023. Jadi saya ekspektasi kalau dia bisa naik untuk koin Litecoin ini, menurut saya dia bisa ke harga 200-an ya di daerah ini. Mungkin akan agak susah untuk dia bisa langsung naik dulu ke daerah ini ya teman-teman. Karena ini ada resistance di sini dan ada resistance juga di sini. Ini juga dekat dengan all time high, jadi mungkin agak susah untuk yang sekarang, tetapi setidaknya dia bisa ke harga 200-an untuk satu Litecoin-nya. Di 2 kali halving sebelumnya terjadi hal yang sama. Apakah akan terulang lagi? Menurut saya bisa terulang untuk ini. Dan ini sejalan juga dengan kondisi yang lainnya seperti Bitcoin dominance, USDT dominance itu juga bearish. Bitcoin dominance juga bearish, mengarah ke bawah. Artinya ada potensi alt season. Dan potensi alt season ini juga mendukung Litecoin untuk naik ya teman-teman. Oke, berita selanjutnya itu adalah dari Elon Musk, di mana dia berencana untuk meluncurkan platform AI yang namanya Truth GPT. Dia ada wawancara dengan Fox Interview dengan Tucker Carlson, sedang mendevelop rivalnya ChatGPT yaitu Truth GPT, sebuah model bahasa besar yang akan dilatih untuk mengeksplorasi misteri-misteri daripada alam semesta ini. Di mana dia bilang ChatGPT ini itu cenderung mendukung sayap kiri ya. Botnya itu bisa berbohong kepada kita ketika kita menanyakan suatu hal. Jadi ini dia ada political bias-nya, dia ada semacam mendukung grup politik tertentu ketika dia mengutarakan pendapatnya mengenai beberapa figur politik yang ada di Amerika Serikat ya. Jadi ini menunjukkan kalau ada sisi sentralisasi di ChatGPT. Sangat wajar karena yang berkuasa sekarang adalah partai tertentu di negara tersebut. AI ini dibuat oleh Elon Musk juga sebagai tanda ketidaksetujuannya dengan adanya political bias yang dimiliki oleh AI ChatGPT tersebut. Dan ini dinyatakan dengan di mana dia membeli 10.000 GPU graphics card ya untuk mengerjakan hal ini ya teman-teman. Implikasinya apa ke market crypto? Menurut saya market AI itu masih bullish ya teman-teman. Contohnya adalah Fetch.ai, ini di mana dia kemarin sempat itu ke buy zone. Saya ada beli di sekitar 0,33 di sini. Karena dia dekat sekali dengan buy zone dan tampaknya itu akan breakout ke atas dan dari situ sudah naik ya sampai ke 0,42-an. Ada Ocean juga, ini dia chartnya mirip sekali dengan Fed. Ada AJIX juga, tetapi AJIX belum pump seperti Fed atau Ocean ya, jadi sedikit lagging dia. Ada juga yang top performer untuk AI selama beberapa hari terakhir ini yaitu RNDR. Hampir akan melakukan kenaikan higher high lagi dibandingkan dengan yang di sini ya teman-teman. Volumenya itu juga tinggi, jadi ini kenaikannya itu didukung dengan volumenya tinggi. Ini berarti pump-nya itu kuat ya. Ada juga Singularity DAO yang tampaknya itu lagging, bersiap-siap untuk melakukan breakout karena yang utama itu ada Fed, Ocean, AJIX, Render. Ada juga Graph, meskipun saya cek di CoinGecko itu dia tidak masuk lagi di kategori AI, tapi dia melakukan pump yang mirip sekali dengan koin-koin AI lainnya. Jadi saya optimis untuk koin-koin AI itu dia bisa naik ya sampai pertengahan tahun ini. Nah, di sini ada berita mengenai SEC di mana SEC mencharge Bittrex karena menjual sekuritas ya kepada warga Amerika Serikat. Lagi-lagi SEC ini mengambil langkah yang tidak menguntungkan untuk perkembangan teknologi atau inovasi blockchain di Amerika Serikat. Justru Hong Kong dan China yang bisa mengambil keuntungan daripada teknologi ini. Mereka sekarang ditahan oleh kelakuan SEC yang selalu mencari kesalahan-kesalahan perusahaan-perusahaan kripto yang ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka cukup terbuka, maka seharusnya mereka memberikan peringatan dulu kepada exchange Bittrex misalnya. Bittrex sendiri bilang kalau mereka tidak menerima ada informasi dulu dari SEC atau diperingatkan dulu, tetapi langsung disu oleh SEC ya. Tindakan yang agresif dari SEC sendiri. Dan ini kelihatan juga kalau dia itu tidak
konsisten dengan apa yang dia lakukan, di mana sebelumnya dia mensupport Algorand, tetapi di sini disebutkan kalau SEC mengatakan kalau Algorand adalah security di lawsuit Bittrex. Berita adopsi Bitcoin mulai bertambah di mana kerajaan Bhutan itu mulai invest jutaan dolar di Bitcoin ya. Adopsi kembali bertambah, tidak bisa terbendung, dan kita belum melihat adanya adopsi massal yang benar-benar terjadi. Ini baru mereka invest di sini, tetapi belum sampai ke orang-orang benar-benar menggunakan kripto, Bitcoin di dalam transaksi sehari-harinya. Itulah adopsi massal yang benar-benar terjadi ya. Kita masih cukup awal di dalam sini. Pastikan teman-teman memiliki posisi agar bisa cuan ke depannya. Ada juga ini berita adopsi di mana akan ada figur terkenal ya di pemerintahan yang akan berbicara di konferensi Bitcoin di Miami ya teman-teman. Jadi ini saya cukup kaget setelah melihat ini. Ini di Miami, jadi bukan di Indonesia. Menurut saya ini adalah langkah yang positif ya bisa dari salah satu pemerintahan di Indonesia untuk bisa ngomongin soal Bitcoin. Dan terakhir adalah mengenai tips untuk invest koin-koin microcap ya, di mana saya setuju dengan apa yang dia katakan. Kalau misalnya teman-teman ada koin micin atau microcap, itu maka yang kita harus fokus itu adalah market cap-nya, bukan analisa teknikal harganya. Akan ada banyak orang yang lihat di chart ini dan berpikir kalau ini sudah pump ya teman-teman. Saya setuju, ini sudah pump. Tetapi itu adalah market cap 250.000, sangat-sangat kecil sekali ya. Saya jarang sekali menemukan yang 250.000 dan biasanya juga itu scam. Baru 11 hari. Bagi dia di bawah 1 juta dolar itu, dia tidak akan lihat chartnya, dia akan akumulasi. Kalau misalnya dia percaya secara jangka panjang, dan tentu saja saya mau menambahkan, tidak invest banyak-banyak karena ini sangat high risk, dia bisa turun 20% dengan mudah hanya dalam beberapa jam saja. Bisa habis juga dengan seketika kalau misalnya ternyata proyeknya itu scam. Jadi yang tipe micin seperti ini invest sedikit terus dilupakan saja, nanti tunggu market cap-nya itu menjadi besar, disitulah baru kita bisa cuan, dan mungkin ketika dia sudah besar baru bisa dilakukan analisa teknikalnya ya. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.